Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran kita di malam hari ini. Ya, di sela-sela kesibukan Bapak Ibu yang beristirahat mungkin dan menemani Apa? keluarga di malam Apa? minggu, tetapi harus tersita karena webinar kita malam hari ini. Kemudian yang kedua, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang Alhamdulillah sudah terpanggil dan insya Allah nanti di mulai tanggal 30 ke atas Bapak Ibu sudah mulai proses pembelajaran. Tapi yang sedianya kemarin sudah mulai tetapi mungkin ada kendala teknis dari pemerintah pusat sehingga harus terpaksa diundur. Tapi tidak ada masalah Bapak Ibu. Ini akan membuat Bapak Ibu lebih siap. Kemudian berikutnya Bapak Ibu silahkan siapkan mentalnya ya, karena nanti proses pembelajaran yang Bapak Ibu akan ikuti itu pure Bapak Ibu belajar secara mandiri. Jadi kalau Bapak Ibu tidak kuat, tidak punya circle yang bagus, yang positif, maka Bapak Ibu bisa galau ya. Nah, oleh karenanya nanti silakan Bapak Ibu mencari teman yang apa sesuka seduka, nah, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu izin, jadi ada dua kesepakatan yang ingin saya sampaikan dan harus kita sepakati Bapak Ibu. Yang pertama, selama nanti saya memberikan informasi, mohon Bapak Ibu untuk berkenan dengan kesadaran diri menonaktifkan mikrofonnya, ya, agar nanti teman-teman yang lain tidak terganggu. Kemudian nanti di sesi kedua, saya akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk bertanya, tetapi dengan konsep Bapak Ibu raise hand ya, tapi bukan raise hand angkat tangan ini, tapi nanti raise hand-nya lewat Zoom. Nah, insya Allah Bapak Ibu sudah bisa ya, karena di masa orientasi kemarin pasti sudah terbiasa akan hal itu. Gitu. Dan nanti saya akan merespon sesuai dengan urutan yang raise hand Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi slide yang sudah saya siapkan itu ada di Canva Bapak Ibu, cuman karena Canva ini sedang bermasalah, jadi saya tidak bisa, tetapi ini saya akan simulasikan lewat PDF. Dan nanti Bapak Ibu saya akan simulasikan juga kepada Bapak Ibu apa saja modul yang ada di ruang GTK itu yang akan Bapak Ibu selesaikan. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lebih lanjut, nah bagi yang sudah mengenal saya, Alhamdulillah, yang belum, nah ini saya izin memperkenalkan diri. Agar nanti mungkin kalau kita ketemu di jalan, atau Bapak Ibu yang dari luar daerah, siapa tahu ketemu kita di Jakarta mungkin nanti, atau di mana, kita bisa saling bertegur sapa. Oke, nah itu terpaksa pakai ini. Nah, ini saya Bapak Ibu. Ya, jadi saya alhamdulillah sudah sertifikasi ya. Nama lengkap saya Pak Muhammad Hibni MPD GR. Jadi GR ini bukan gede rasa Bapak Ibu ya. Jadi ini tanda kita sudah menjadi guru profesional katanya. Itu kata pemerintah. Tapi bagi saya Bapak Ibu yang hari ini yang sudah bertahun-tahun menjadi seorang guru sudah pasti profesional. Cuman belum mendapatkan SIM-nya yaitu sertifikasi sehingga GR masih belum boleh Bapak Ibu sematkan di nama Bapak Ibu. Kemudian saya guru ASN di tepatnya di SMAN 1 Lenek ya di Kabupaten Lombok Timur. Yang dari Lombok Timur pasti tahu arah ke BLK ya. Kemudian saya sudah sertifikasi Alhamdulillah 2022 dengan mata pelajaran matematika. Kemudian ya saya guru penggerak kemarin di angkatan 10 dan keseharian saya kalau pagi mengajar di dua sekolah ya. Yang pertama di tempat wajib yaitu di SMAN 1 Lenek, kemudian satu hari atas nama pengabdian Bapak Ibu. Saya di MAPK namanya.
ya di pondok pesantren. Kemudian ya sore hari saya juga mengajar di dua kampus, ya di alma mater saya waktu S1, ya di STMIK sama di UNW yang dari Lombok insya Allah tahu. Kemudian saya mendirikan ini Balik Pintar Inspirasi, dan kegiatan kita malam hari ini inilah yang menginspirasi, yang menginisiasi gitu. Kemudian sejak 2024, alhamdulillah saya sudah membimbing teman-teman Bapak Ibu yang mengikuti PPG, ya untuk sampai pada kata lulus dan mendapatkan sertifikat. Nah, ini nomor WA saya Bapak Ibu. Di grup, di admin itu, ya saya sendiri. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu yang ingin curhat dan sebagainya bisa. Nah, ini sekilas tentang saya Bapak Ibu. Kemudian, nah materi kita hari ini, malam hari ini adalah ini bagaimana Bapak Ibu akan memahami alur dari pembelajaran Bapak Ibu akan lewati selama PPG besok. Ya, kemudian bagaimana Bapak Ibu menyusun jurnal, kemudian bagaimana mempersiapkan UKM PPG. Jadi yang akan Bapak Ibu ikuti selama PPG ini secara umum ada tiga. Yang pertama adalah Bapak Ibu akan belajar secara mandiri, kemudian di dalam proses belajar mandiri itu Bapak Ibu akan menyelesaikan tiga jurnal, ya, yang ini. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu akan mengikuti UKPPG. UKPPG ini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah UKIN, uji kinerja, ya. Nah, di uji kinerja ini apa yang akan Bapak Ibu pelajari? Siapkan gitu. Yang pertama adalah Bapak Ibu diminta untuk membuat perangkat, menyusun perangkat. Perangkat itu apa aja? Modul ajar, media pembelajaran, LKPD, bahan ajar. Nah, ini nanti yang akan diupload Bapak Ibu. Ini yang akan dinilai oleh tim penilai. Dan ini salah satu penentu Bapak Ibu akan lulus atau tidak. Nah, kemudian di UKIN itu Bapak Ibu akan membuat video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini ada dua. Yang pertama adalah video full, ya. Jadi video full 2 JP, 2 jam pelajaran. Jadi nanti selama Bapak Ibu mengajar dari Assalamualaikum sampai Waalaikumsalam penutup itu semua direkam gitu. Nah, kemudian itu video pertama. Video yang kedua, Bapak Ibu harus menyiapkan video hasil editan, ya. Hasil editan ini nanti Bapak Ibu akan membuatnya dengan durasi 20 sampai 35 menit. Apa isinya? Tahapan-tahapan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan sesuai, ya, sesuai dengan perangkat ajar yang telah Bapak Ibu buat. Misalnya di pendahuluan Bapak Ibu ngapain? Kemudian di kegiatan inti Bapak Ibu ngapain? Sampai di penutup Bapak Ibu ngapain? Nah, itu nanti tertuang dalam perangkat pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, jadi nanti tim penilai akan mematchingkan, mematch, ya, antara perangkat ajar dengan video pembelajaran yang sudah Bapak Ibu susun. Kalau ternyata misalnya di perangkat ajar, modul ajar itu A, di videonya, video praktik pembelajaran itu B, maka itu akan berindikasi membuat Bapak Ibu tidak lulus di UKIN. Gitu. Nah, kemudian tahap yang ketiga, Bapak Ibu, di UKPPG ini ada namanya UP, ya, ujian pengetahuan. Nah, jadi ujian pengetahuan ini ada tiga lagi Bapak Ibu isinya di dalam. Yang pertama adalah bentuk soalnya SJT. Ya, SJT ini tentang Bapak Ibu bagaimana mengambil sebuah keputusan ketika Bapak Ibu sedang berada atau menyelesaikan dua masalah yang terlihat sama-sama baik. Ya, membuat Bapak Ibu simalakama gitu. Ya, yang biasa saya contohkan gini Bapak Ibu. Kalau misal Bapak Ibu nih
hari Senin depan diminta untuk menjadi pembina upacara. Dan Bapak Ibu iakan, ya, iakan Pak Kepala misalnya. Ternyata begitu hari Senin itu Bapak Ibu ketika berangkat sekolah di perjalanan Bapak Ibu ketemu dengan anak yang tabrakan, ya tuh tabrakan. Yang ada di sana hanya Bapak Ibu, tidak ada orang lain. Nah, ketika Bapak Ibu akan menolong siswa ini, orang yang kecelakaan ini, konsekuensinya Bapak Ibu akan terlambat. Tetapi kalau Bapak Ibu berangkat, anak ini tidak ada yang nolong. Nah, bagaimana Bapak Ibu akan memberikan perlakuan atas kasus tersebut? Nah, itu contoh nanti soal SJT. Soal yang kedua namanya UP. Apa? PCK, ya. Jadi PCK ini isinya tentang penerapan pengetahuan sesuai mapel Bapak Ibu. Jadi tidak lagi isinya tentang teori Bapak Ibu. Jadi kalau misal matematika, teman-teman yang mapel matematika tidak lagi pertanyaannya X plus 2 sama dengan 3, berapa nilai X? Tidak. Tetapi lebih kepada jika X plus 2 sama dengan 4, misalnya, maka tujuan pembelajaran yang tepat berdasarkan kasus di atas adalah. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu misalnya nanti tidak perlu terlalu apa namanya menyiapkan kalau bahasa Inggris misalnya grammar dan sebagainya. Karena konsepnya di PCK itu hanya penerapan. Soal yang terakhir adalah studi kasus. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang terjebak Bapak Ibu. Jadi studi kasus ini Bapak Ibu akan menulis di sistem. Hanya satu soal, tetapi di dalam studi kasus itu ada 4 item yang harus Bapak Ibu selesaikan. Nah, itu gambaran alur pembelajaran yang akan Bapak ikuti selama proses PPG. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita ke yang pertama. Nah, jadi seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui, ini terlihat ya Bapak Ibu ya, slide yang saya kirim. Jelas. Oke, Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, khususnya di Kemenak, itu dititip di dinas untuk proses PPG-nya. Nah, yang digunakan nanti adalah ruang GTK. Dan Bapak Ibu sudah, Alhamdulillah diminta untuk mentautkan kan dari akun emisnya, ya, dengan menggunakan akun Gmail-nya. Nah, tinggal sekarang Bapak Ibu menunggu masa aktif sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kalau misal ada dari Bapak Ibu yang mencoba membuka menu sertifikasi pendidikan, itu dia bilang error dan sebagainya, bukan karena Bapak Ibu didiskualifikasi, tetapi belum waktunya saja. Jadi tidak perlu Bapak Ibu khawatir. Nah, jadi ini saya langsung. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuka ruang GTK itu lewat HP. Jadi kalau misal Bapak Ibu ingin menyelesaikan sekedar membaca modulnya, ya, tidak harus buka laptop. Jadi buka lewat HP sudah bisa. Ini bentuknya, rupanya kalau di HP, ya. Nah, kemudian begitu Bapak Ibu klik ruang GTK, nanti akan muncul ini menu-menu seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu ini sertifikasi pendidik, gitu Bapak Ibu, maka tinggal Bapak Ibu klik ini. Nah, ketika diklik, maka muncul eh, modulnya, ya. Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan selama proses pembelajaran secara mandiri itu setidaknya ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu akan mempelajari modul yang sudah disiapkan, yaitu ada 3 modul, ya. Memang terlihat sedikit, Bapak Ibu, tetapi padat sekali. Ya, nanti saya simulasikan dengan menggunakan akun teman-teman di kelas VIP. Nah, kemudian alur pembelajarannya Bapak Ibu.
Bapak Ibu akan mempelajari modul pembelajaran yang isinya nanti akan setiap modul ketika menyelesaikan Bapak Ibu akan menyelesaikan post test ya. Setelah menyelesaikan post test baru kemudian menu jurnal pembelajaran bisa dibuka. Jadi selama nanti Bapak Ibu tidak melakukan post test maka menu jurnal pembelajaran tidak bisa dibuka. Dan kalau jurnal pembelajaran ini tidak selesai, maka Bapak Ibu tidak bisa sampai pada pendaftaran UKPPG. Ya. Dan kalau tidak bisa mendaftar, secara otomatis Bapak Ibu tidak bisa dinyatakan lulus. Gitu. Nah, nanti ketika pertama kali Bapak Ibu membuka sertifikasi pendidik seperti ini, akan kebuka seperti ini. Ya. Jadi seperti ini tampilannya. Langsung Bapak Ibu klik iya saja. Ya, ya data sesuai. Nah, ini pasti Bapak Ibu. Ketika pertama kali Bapak Ibu akan membuka. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan 3 modul. Nah, ini menggunakan modul yang tahun lalu ini kan. Tahun lalu. Ya, jadi yang pertama nanti adalah PPA sebenarnya. Ya, pembelajaran dan asesmen. Nah, nanti seperti ini. Dan setiap modul akan ada topik-topik baru. Maksudnya kayak ini, pembelajaran sosial emosional. Ada setidaknya 1, 2, 3, 4. Ada 4 submodul, submateri yang harus Bapak Ibu selesaikan. Dan setiap submodul, ya seperti ini, ketika Bapak Ibu klik, akan ada lagi sub baru. Nih, tuh. Bapak Ibu bayangkan saja, setiap ini, ketika diklik ini, isinya adalah 1, 2, 3. Ya, latihan pemahaman. Kemudian Bapak Ibu diminta wajib mengisi atau menulis refleksi. Ketika Bapak Ibu mengklik ini akan seperti ini juga. Tetapi nanti materinya akan berbeda. Jadi tidak Bapak Ibu klik ini langsung hijau. Klik ini langsung hijau, klik ini langsung hijau. Tidak. Begitu Bapak Ibu klik, isinya seperti ini. Dan semuanya harus hijau. Jadi syarat Bapak Ibu akan sampai ke sini, ke sini, ke sini yang pertama harus hijau dulu. Ya. Nah, begitu nanti ini sudah selesai Bapak Ibu pelajari, maka di sini akan centang hijau. Baru Bapak Ibu boleh ke topik selanjutnya. Begitu seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu akan belajar secara mandiri. Ketika semua ini sudah hijau, Bapak Ibu, ya, sudah hijau, nanti di akhir Bapak Ibu diminta melakukan post test. Setelah melakukan post test, nanti ada jurnal. Kalau jurnal Bapak Ibu sudah selesaikan, maka nanti ini Bapak Ibu tinggal menunggu jurnalnya dipalidasi. Kalau sudah tervalidasi, maka ini nanti akan berwarna hijau. Apa artinya? Bapak Ibu sudah menyelesaikan 1 modul. Baru nanti kemudian beranjak ke modul berikutnya. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini contoh dari isi yang ini nih Bapak Ibu nih. Kalau Bapak Ibu klik ini, naskah akademik dan pemaparan pembelajaran mendalam. Nah, nanti isinya seperti ini, berupa PDF. Nah, Bapak Ibu akan pelajari ini. Selesai mempelajari ini akan hijau terus. Gitu. Agak banyak ini Bapak Ibu. Nah, begitu Bapak Ibu sudah selesai ya yang ini nih, sudah menyelesaikan ini, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke latihan pemahaman. Ya, latihan pemahaman. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan eh, pertanyaan pilihan ganda seperti ini. Bapak Ibu selesaikan, kemudian klik lanjut. Begitu kemudian selesai, ini nanti akan berwarna hijau. Baru kemudian Bapak Ibu akan menulis refleksi. Gitu. Nah, seperti ini. Kalau sudah menyelesaikan
latihan pemahaman latihan pemahaman selesai, Bapak Ibu kembali ke materi, langsung ini berwarna hijau. Kalau sudah berwarna hijau, maka Bapak Ibu wajib menulis refleksi, ya. Nah, di sini minimal ada 50 karakter yang harus Bapak Ibu tulis. Kalau sudah, tinggal simpan. Baru kemudian Bapak Ibu akan ke topik selanjutnya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kabar, nah ini kabar baik atau kabar buruk juga Bapak Ibu. Untuk sekarang ini, ya mulai tahun ini, setiap eh, modul Bapak Ibu punya batas mengerjakan. Maksudnya, misalnya di modul satu, Bapak Ibu diberikan batas mengerjakan 8 hari. Maka selama 8 hari ini, modul yang lain tidak akan bisa dibuka. Ya. Nah, terus sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak kalau misal saya lebih dari 8 hari belum menyelesaikan yang pertama? Oh, tidak ada masalah Bapak Ibu. Tidak berarti dia akan kekunci. Ya. Cuman jeda 8 hari ini akan menjadi batas menu dari modul yang lain tidak bisa dibuka. Nah, begitu. Begitu 8 hari selesai, meskipun Bapak Ibu belum menyelesaikan modul pertama, maka ini akan kebuka dua-duanya. Tetapi Bapak Ibu diminta untuk menyelesaikan salah satu dari dua modul ini. Jadi ketika Bapak Ibu memilih ini misalnya, maka yang ini otomatis akan ketutup. Dia baru kebuka setelah 6 hari Bapak Ibu buka. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi untuk tahun ini dia kekunci. Nah, kayak ini nih. Kalau Bapak Ibu udah milih modul pertama, maka nanti akan ada tanda seperti ini. Apakah Anda memilih modul ini? Ketika bilang iya, maka nanti waktu akan berjalan selama 8 hari. Selama 8 hari, modul yang lain tidak akan bisa terbuka gitu. Kok lama mak nu? Oke, kemudian bersabar Bapak Ibu ya. Kemudian Kalau cuman itu tidur. kalau misal Bapak Ibu sudah menyelesaikan jurnal, ya, menyelesaikan misalnya jurnal pertama, modul satu, ini Bapak Ibu sudah selesaikan, ya. Kemudian tim validasi menerima, ya, maka nanti akan ada menu seperti ini, selesai. Kalau sudah selesai seperti ini, maka itu artinya modul satu Bapak Ibu sudah selesaikan untuk dipelajari. Dan itu berarti Bapak Ibu sudah bisa ke modul selanjutnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau misal nanti Bapak Ibu eh, mendapatkan perbaikan, artinya tidak dipalidasi, maka nanti akan ada saran proses validasinya. Maka Bapak Ibu wajib harus perbaiki kemudian upload ulang gitu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi begitu Bapak Ibu menyelesaikan satu modul, nah ini kan satu modul nih, sudah hijau-hijau-hijau semua, maka Bapak Ibu diwajibkan untuk menyelesaikan post-test. Ya, post-test itu ada satu, dua, tiga. Nah, begitu Bapak Ibu Alhamdulillah menyelesaikan post-test 1, 2, 3 ini, maka menu untuk jurnal pembelajaran dia baru terbuka. Nah, ini prosesnya nanti kalau Bapak Ibu akan mengerjakan post-test. Mulai post-test, Bapak Ibu selesaikan, ya. Kemudian begitu selesai, hijau semua, itu pertanda Bapak Ibu sudah memilih jawaban dari masing-masing pertanyaan. Cek ulang jawaban, kumpulkan, maka keluarlah poin, ya, hasil dari post-test yang Bapak Ibu lakukan. Tinggal keluar. Nah, cuman Bapak Ibu, kalau misal Bapak Ibu tidak puas dengan nilai yang Bapak Ibu peroleh ini, maka Bapak Ibu bisa mengerjakan ulang. Gitu. Ya. Oke.
Nah, ini Bapak Ibu nih. Kalau semuanya udah hijau, ya, hijau, 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 post-testnya hijau, 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 maka baru terbuka jurnal pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu harus selesaikan, ya, begitu. Kalau Bapak Ibu udah selesaikan, tinggal kumpulkan, baru kemudian menunggu para proses validasi. Nah, ini menu jurnal pembelajaran Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu klik, maka nanti akan muncul seperti ini. Ya, klik pilih, kemudian selanjutnya mulai lengkapi. Nah, ini pertanyaan yang diminta oleh jurnal pembelajaran. Ini. Oke. Nah, ini menu untuk Bapak Ibu akan mengumpulkan jurnal pembelajaran. Yang ini. Ya, begitu Bapak Ibu sudah lengkapi, ya, lengkapi. Ini bentuknya nanti dalam bentuk PDF Bapak Ibu. Maksimalnya 10 MB. Jadi Bapak Ibu nanti klik dulu apa tulis dulu di Word, lalu kemudian dirubah jadi PDF, kemudian kumpulkan di sini. Nah, gitu. Semuanya ini Bapak Ibu lengkapi dulu. Kalau sudah lengkap, ini dicentang, ya, centang, centang, kumpulkan. Nah, kemudian ketika ngelik kumpulkan, nanti jurnal yang sudah dikumpulkan tidak dapat diganti katanya. Baru kemudian Bapak Ibu kumpulkan. Dia bisa diganti Bapak Ibu jurnalnya ketika ada perbaikan. Nah, seperti ini Bapak Ibu nih. Ya, kalau jurnal Bapak Ibu tidak divalidasi, maka diminta untuk memperbaiki. Nah, biasanya jurnal kita tidak tervalidasi itu dikarenakan biasanya dua hal. Pengalaman saya membimbing teman-teman di kelas PIP itu. Yang pertama, jurnal itu hasil atau punya orang lain, ya. Jadi Bapak Ibu hanya mengganti nama. Nah, itu biasanya akan Bapak Ibu diberikan catatan kenapa eh, tidak divalidasi? Nanti biasanya keterangannya jurnal ada kemiripan dengan yang lain. Itu katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa jurnal tidak berhasil divalidasi? Itu kemungkinan ang- apa kata-kata direfleksi itu, refleksi di dalam Bapak Ibu, di dalam jurnal itu kurang dari 300 kata. Ya, itu biasanya yang menyebabkan jurnal tidak tervalidasi. Dan yang terakhir, yang menyebabkan susah tervalidasi, itu dikarenakan tidak terbaca. Ya, jurnal Bapak Ibu tidak terbaca. Apa sebab jurnal tidak terbaca? Ini ada dua lagi Bapak Ibu. Satu, Bapak Ibu menggunakan Canva, full Canva. Jadi sistem itu tidak susah membaca Bapak Ibu. Yang kedua, ukuran dari PDF-nya terlalu kecil, ya. Jadi kita akan diminta rentangnya memang dari 0 sampai 10 MB. Tetapi kalau kurang dari 1 MB itu biasanya juga sistem tidak bisa membaca sehingga jurnal Bapak Ibu tidak terbaca gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah semua tiga modul ini selesai, ya, selesai, baru kemudian daftar UKPPG-nya itu menu daftar UKPPG-nya kebuka. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mendaftar. Tetapi nanti prosesnya tetap sesuai dengan jadwal. Oke, seperti itu. Nah, ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu nih. Jadi sertifikasi pendidik akan dianggap selesai jika Bapak Ibu satu mengerjakan jurnal pembelajaran sesuai dengan petunjuk. Dua, menuliskan minimal 300 kata pada bagian refleksi. Tiga, tidak ada unsur kemiripan yang ditemukan pada jurnal pembelajaran Anda. Nah, gitu. Nah, nah ini contoh eh, jurnal yang tidak berhasil divalidasi, Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu klik saran perbaikan, ini yang akan muncul. Belum ada dokumentasi maupun umpan balik. Nah, misalnya, kalau Bapak Ibu tidak berikan umpan balik,
akan diberikan seperti ini. Nah, kalau misal dia bilang belum ada umpan balik, maka Bapak Ibu tinggal tambah saja dan selesai. Gitu. Nah, nah kemudian, nah ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu, ini yang terakhir. Jadi, untuk menghindari kegagalan validasi, sebaiknya Bapak Ibu gunakan Word, ya. Jangan menggunakan eh, Canva, karena nanti berakibat akan susah dibaca oleh sistem. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu gambaran yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, nah ini kan ti- tips atau trik bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan jurnal. Jadi caranya adalah nanti Bapak Ibu perhatikan apa yang diminta oleh jurnal. Secara umum Bapak Ibu yang diminta itu ada tiga, ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu eh, siapkan umpan balik. Yang umpan balik itu dari rekan sejawat. Kemudian yang kedua adalah eh, refleksi, ya. Jadi refleksi ini penting Bapak Ibu, siapkan minimal 300 kata. Kemudian yang ketiga itu adalah aksi nyata. Nah, aksi nyata ini nanti Bapak Ibu akan mengambil dari modul yang sudah disediakan. Nah, kemudian untuk UKPPG, Bapak Ibu nanti begitu menyelesaikan tiga modul ini, silahkan sudah memikirkan materi apa yang akan Bapak Ibu suguhkan pada siswa yang akan nanti digunakan untuk mengambil video pembelajaran. Dengan catatan Bapak Ibu, silahkan pilih materi yang paling menurut Bapak Ibu mudah. Jadi nanti ketika Bapak Ibu akan membuat video pembelajaran, Bapak Ibu jangan pernah meniatkan ingin menguji siswa-siswi kita, ya. Tetapi Bapak Ibu pikirkan bagaimana agar siswa-siswi kita belajar dengan semangat, kemudian bisa terjadi komunikasi dua arah antara kita sebagai guru dan antara mereka. Karena ketika pembelajaran aktif, maka nilai kita tinggi nanti oleh tim penilai. Gitu Bapak Ibu. Nah, dan yang terakhir nih Bapak Ibu, nah ini biasa. Mungkin ada dari Bapak Ibu nanti yang apa ingin saya temani untuk dibimbing, ya, dalam proses PPG-nya. Mana dia ini? Ini saya biasa membuka ini Bapak Ibu. Jadi sejak 2024 saya membuka bimbingan kelas pendampingan begitu. Jadi alhamdulillah di angkatan pertama di PPG Kemenak yang PAI khususnya ada 398 yang alhamdulillah ikut. Kemudian yang sekarang ini dari teman-teman dinas ada sekitar 114, ya. Kemudian yang Kemenak 149 kalau tidak salah atau kebalik Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau yang dinas itu dalam proses pendampingan hari ini, kemudian teman-teman yang Kemenak sedang menunggu, ya, karena kita jadwalnya sesuai dengan yang dikeluarkan oleh pusat. Nah, jadi ini gambaran dari eh, kelas pendampingan yang saya berikan. Ya, yang pertama tentu adalah pendampingan full, ya, secara online selama Bapak Ibu PPG. Jadi pendampingannya sampai Bapak Ibu lulus. Nah, kemudian nanti kita akan sediakan modul ajar sesuai dengan mapel, ya. Tetapi ini sifatnya sebagai gambaran saja Bapak Ibu. Untuk UKIN itu nanti kita akan ada Zoom khusus. Kemudian kami juga menyediakan contoh atau format jurnal pembelajaran. Nah, contoh jurnal yang sudah tervalidasi, baik modul 1, modul 2, kemudian dari modul 3. Kemudian kita juga menyiapkan ini Zoom untuk menyusun perangkat ajar, ya, untuk siap UKIN. Kemudian Zoom juga untuk menyusun jurnal tentunya. Jadi setiap modul, ya, saat menyelesaikan jurnal kami mengadakan Zoom 2 kali.
Jadi yang pertama mengupas tentang bagaimana menyelesaikan jurnal tersebut. Kemudian Zoom yang kedua pemantapan. Nah, begitu itu selesai, teman-teman langsung kirim hasil jurnalnya untuk saya eh, periksa. Kalau sudah lengkap, saya katakan silahkan di-upload atau dikumpulkan. Nah, gitu. Kemudian nanti studi kasus, contoh studi kasus per mapel kita juga sudah siapkan, ya, contohnya dan bagaimana nanti menyusunnya juga kita sudah siapkan. Kemudian bagaimana mengedit video, ini juga kita siapkan. Kemudian sistem diskusinya, Bapak Ibu, kita melalui tiga, tiga, tiga wadah. Yang pertama adalah melalui grup VIP, ya, grup WA. Yang kedua secara personal, ya, jadi teman-teman bisa langsung menjapri saya. Kemudian yang ketiga melalui Zoom, gitu. Dan yang paling terakhir pendampingan untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian pengetahuannya. Nah, ini gambaran dari eh, bimbingan belajar pendampingan yang saya sudah buka, ya, sejak 2024. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sebelum saya tutup, nah bagi nanti Bapak Ibu yang mungkin ingin mendapatkan sertifikat, jadi nanti kita siapkan tapi dengan syarat Bapak Ibu eh, berdonasi secara sukarela. Nah, yang namanya donasi Bapak Ibu berapapun boleh, tidak pun tidak ada masalah. Nah, donasi ini agar Bapak Ibu tidak paham, sebagiannya nanti biasanya kami lakukan, kami sampaikan kepada kaum duafa, ya, misalnya fakir miskin dan sebagainya. Nah, tujuannya di samping untuk diri saya juga untuk diri Bapak Ibu, ya, agar rezeki kita tidak hanya mengalir untuk diri kita, tapi juga pada orang yang membutuhkan. Nah, itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Nah, untuk nanti mungkin ada dari Bapak Ibu yang eh, berminat untuk ikut join di kelas kita, bisa nanti gabung, ya. Untuk apa namanya? Yang ini eh, saya sepil saja Bapak Ibu ya. Jadi ini angkanya 395.000 pendampingannya sampai selesai. Tetapi untuk Bapak Ibu yang ikut di webinar ini, kita berikan diskon 350.000 lah, ya, bagi Bapak Ibu yang berminat nanti. Oke, itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Selanjutnya kita bisa berdiskusi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Jika ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa raise hand. Kemudian nanti saya akan respon sesuai dengan urutan raise hand-nya. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada bisa kita tutup. Ada, Bu Mutia. Silakan open mikrofonnya Bu Tia. Bu Mutia. Bu Mutia dulu, baru nanti Pak, Bu Wahyu Ning Tias. Oke, silakan Bu Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya, Pak. Monggo Yang Bu, monggo. pertama, dalam pengerjaan post-test itu, Pak, jika kita belum puas dengan nilai kita kan bisa ulang tuh, Pak, post-testnya. Apakah diulang itu dengan soal yang sama? Nah, Betul sekali, Bu. yang kedua, Sama. yang kedua, Pak, dalam pengerjaan jurnal, Pak, apabila kita harus melakukan perbaikan, Pak, apakah dalam perbaikan itu ada batasannya Pak? Misalnya perbaikan lagi. Ada nggak Baik. batasannya Pak? Berulang-ulang harus maksimal 3 kali perbaikan gitu Ya, supaya bisa valid atau nggak valid di jurnal kita itu gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mutia. Jadi yang pertama, eh, yang kedua itu berkali-kali boleh Bu, selama jadwal yang sudah ditentukan itu tidak belum selesai, belum habis. Katakanlah misal proses pembelajaran kayak di dinas nih, proses pembelajarannya dari
tanggal sekian sampai tanggal 18 Juli. Maka sampai tanggal 18 Juli, kalau masih ada yang perbaikan, maka selama rentang waktu itu masih boleh perbaikan. Gitu Bu Mutia. Nggih. Kalau pertanyaan pertama Meskipun udah belum terjawab ya? divalidasi, Pak, boleh tetap. Insya Allah pasti Meskipun belum tervalidasi Bu. tervalidasi jurnal yang pertama, gitu, Oh tetap kita iya. ngerjakan jurnal yang kedua, boleh lagi gitu, Pak. Oh Lanjut, nggih, Pak, betul. perbaikan-perbaikan. Kalau misal jurnal pertama Bapak Ibu belum tervalidasi nih. Ya, Kemudian Pak. modul kedua sudah kebuka. Enggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu silahkan jos juga di jurnal di modul kedua sembari sambil menyelesaikan atau memperbaiki jurnal Perbaikan jurnal pertama. di Ha-ha. modul satu. Boleh Bu, boleh. Oh ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sami-sami Bu. Oke, selanjutnya Bu Wahyuning Tias, silakan. Ya, ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, izin bertanya Pak Ifni. Nggih, monggo Bu. Ketika kita mengerjakan studi kasus itu apakah harus berdasarkan pengalaman yang ada di sekolah kita sendiri? Kemudian bisa nggak itu kan dikerjakan di Word nggih Pak? Apakah itu bisa dicicil dari sekarang? Misalnya kita sudah memikirkan nih kira-kira kasus apa nanti yang akan diangkat. Jadi ketika pengerjaan nanti kita tinggal kopas. Nah, kira-kira aman nggak seperti itu? Ya, makasih Untuk Bu. memudahkan Wah, ya Pak. Nggih, makasih. ah, Assalamualaikum sami-sami Bu. warahmatullahi Salam wabarakatuh. Nggih. warahmatullah. Ya, untuk studi kasus, Bapak Ibu memang sudah seharusnya. Jadi diminta nanti menyelesaikan atau memberikan narasi permasalahan-permasalahan yang pernah Bapak Ibu alami. Entah itu dalam bentuk proses pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, misalnya menyusun LKPD dan sebagainya, yang kaitannya dengan siswa-siswi kita. Nah, kemudian nanti itu Bapak Ibu akan kerjakan di sistem, ya. Jadi nanti akan Bapak Jelas. Ibu mengetik itu di sistem, hanya satu soal. Nah, pertanyaannya apakah boleh sekarang kita siapkan? Sangat boleh sekali. Cuman jangan sampai Bapak Ibu sudah jadi kemudian disiapkan untuk dicopas, di copy paste. Nanti kalau ketahuan Bapak Ibu bisa didiskualifikasi. Nggih. Lebih baik Nggih. sekarang silakan Bapak Ibu amati misalnya studi kasus atau menulis permasalahan yang pernah Bapak Ibu alami, silakan ditulis ulang ya, bila perlu dihafal. Kemudian ditulis ulang lagi. Nah, ketika nanti berhadapan dengan sistem, tinggal tulis ulang lagi gitu. Gitu Bu Guru. Nggih, terima Ye, kasih. sami-sami Bu. Oke, selanjutnya Bu Eri. Monggo Bu Eri. Bu Erianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam Bu. Nah, izin bertanya ya, Pak. Monggo Bu, monggo. Eh, itu terkait dari video UKIN tadi yang Bapak jelaskan kan, itu kan kita memilih salah satu materi mana yang lebih mudah menurut kita ya, Pak ya. Betul sekali. Nah, kemudian kalau seandainya ini kan kita nanti pas libur itu kan mulai. Kemudian perkiraan nanti kan pas UKIN itu udah sekolah lagi ya kan, Pak. Mm-mm. Jadi itu kan semester 1. Mm-mm. Sebelumnya saya sudah membuat video, Pak, tapi itu materinya semester 2. Bisa nggak, Pak, itu digunakan atau O- dibikin lagi untuk materi semester 2 Oke, gitu? terima kasih Bu. Untuk Iya, UKIN, Pak. betul. Selalu saya sarankan, silakan Bapak Ibu pilih materi yang kira-kira eh, mudah ditangkap oleh siswa-siswi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pastikan Bapak Ibu membuat modul ajar itu hanya satu kali pertemuan. Iya. Jadi saya melihat teman-teman beberapa peserta membuat modul ajar itu pertemuan satu, pertemuan dua, pertemuan tiga. Padahal yang diminta itu hanya satu pertemuan gitu. Terus, apakah boleh saya menggunakan video pembelajaran yang sudah saya buat kemarin? Nggak boleh, Bu. Jadi nanti membuat videonya pada waktu yang sudah ditentukan dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah Bapak Ibu buat yang memang dikhususkan untuk digunakan pengambilan video. Nah, gitu Bu Guru Erianti.
Bu Anti. Berarti tidak bisa digunakan ya Pak? Betul sekali, Bu. Ha-ha. Berarti tergantung semesternya ya Pak? Ya, tergantung semesternya, Bu. Betul. Oh gitu. Jadi, Mm-mm. oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Oke, sami-sami, Bu. Selanjutnya, Bu Diah Purbowati. Bapak Ibu yang lain Assalamualaikum. bisa kok lewat chat ya, untuk bertanya mungkin nanti ndak kedapatan atau malu gitu. Silakan Bu Diah. Assalamualaikum, Pak. Salam Bu, monggo. Eh, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Oh, Pak. Masya Yang pertama, Allah. ini kan kaitannya ketika kita diminta untuk join untuk bisa masuk ke RGTK. Oh iya Dari ya. pihak LPTK kan memberikan keleluasaan buat kita bisa masuk dengan menggunakan email pribadi Mm-mm. ataupun menggunakan email yang dari madrasah. Ya, Nah, yang betul. saya tanyakan, ketika misalkan kita joinnya pakai email pribadi, itu kan email pribadi kita itu kan punya storage yang terbatas, Pak. Apakah itu nanti bisa mengakomodir untuk tugas-tugas kita di saat kita sudah proses pembelajaran? Itu yang Oke, pertama. oke. Saya langsung jawab Kemudian, aja Bu ya, agar saya oke, ndak lupa. oh, oke, oke. Ah, ah. Tidak ada kaitannya dengan isi dari emailnya Bu, karena nanti email itu hanya sebagai password saja, sebagai tiket saja. Nggih, jadi bukan sebagai tempat Bapak Ibu, Bu Guru untuk mengumpulkan tugas. Untuk mengumpulkan tugas itu langsung di sistem, gitu Oh, Bu. oke, oke, oke. Nggih. Eh, bisa saya lanjutkan, Pak? Ada Oh, tiga. monggo, monggo, Ya. monggo, Bu, monggo. Kemudian yang kedua, ini kan ada simpang siur berita. Apakah untuk guru mapel umum ini nanti kita juga diminta untuk membuat RPL, Pak? Oh, enggak Bu, enggak ada. Oke. Kemudian Nggih, yang terakhir, ini saya mau bertanya tentang studi kasus, Pak. ya. Kalau sesuai dengan aturan itu kan untuk jam pelajaran di masing-masing kelas itu kan kurang lebih sekitar 5 jam pelajaran gitu Pak nggih, per Mm-mm, minggunya. Lah kebetulan saya ini mengajar di kelas untuk jurusan tahfidz. Kemudian di mm, jurusan tahfidz itu kebetulan jatah mengajarnya itu hanya diberikan waktu sebanyak 2 jam pelajaran. mm-mm. Nah, misalkan nanti saya mengambil studi kasus di kelas tahfidz, karena kan otomatis pembelajaran matematikanya kan tidak bisa maksimal, Pak, karena waktunya Mm-mm. memang terbatas. Oh ya. Itu nanti misalkan ketika saya buat untuk studi kasus, itu apakah nanti jadi masalah atau pertanyaan, misalnya, loh ini kok belajarnya kok cuma hanya 2 jam saja, kok tidak Oh, 5 jam? studi kasus atau UKIN Bu? Untuk studi kasusnya, Pak. Oh, gini Kan Bu. itu kalau studi kasus kan berdasarkan pengalaman kita. Ya, kalau studi Oke. kasus itu Bu, bukan kita mengajar Bu, tetapi kita Oh gitu. menceritakan permasalahan yang pernah kita alami, yang kemudian kita carikan solusinya dan apa yang kita dapat. Ada 4 Oke. nanti pertanyaan saat studi kasus Bu. Ini yang saya ingat. Yang pertama adalah Bapak Ibu akan diminta masalah apa yang pernah Bapak Ibu alami. Ya tentu kaitannya dengan eh, apa pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, eh, solusi alternatif solusi apa yang Bapak Ibu berikan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Yang ketiga, G, apa perubahan ya setelah Bapak Ibu memberikan solusi tersebut atas masalah tersebut. Kalau misal masalahnya tentang siswa, apa perubahan dari siswa tersebut gitu. Yang keempat, apa yang Bapak Ibu, hikmah apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah menyelesaikan masalah itu. Nah, itu secara umumnya. Nggih. Nggih, Nah, nggih, seperti itu kalau studi kasus, Bu. Jadi bukan nggih. mengajar. Nggih, nggih, nggih. Ya, terima kasih Bapak atas waktu Oke, dan kesempatan dan jawabannya. sami-sami, Bu. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Oke, sudah tidak ada resen. Saya buka di chat dulu. Dari Bu Yunita. Pak, apakah jurnal yang dikerjakan itu kalau ikut kelas VIP sebelum kita kirim akan dicek lebih dulu oleh Bapak? Betul sekali Bu Yunita. Jadi nanti tahapannya adalah begitu kita akan masuk ke jurnal satu, misalnya di modul satu, nanti kita ada Zoom. Jadi nanti saya akan menyiapkan format jurnal satu, saya akan jelaskan.
bagaimana Bapak Ibu akan mengerjakan, ya. Lalu kemudian setelah itu kita selesai misalnya Zoom, setelah pertanyaan selesai, Bapak Ibu mengerjakan, ya. Nah, besoknya Bapak Ibu sudah boleh bagi yang sudah japri saya untuk saya cek apakah sudah lengkap, apakah ada yang kurang dan sebagainya. Kalau ada yang kurang, saya minta ditambahkan dari sisi kurangnya. Kalau sudah lengkap, saya katakan silahkan di-upload. Dan biasanya eh, hari ketiga, ya, kita langsung pemantapan jurnal modul 1. Agar nanti teman-teman yang masih belum paham bisa langsung bertanya. Seperti itu Bu Yunita. Kemudian dari Pak Rahardian. Pak Ibni, saya pernah dengar katanya kalau guru umum Kemenang untuk setiap modulnya bagaimana? Astagfirullah, oh iya. Saya berikan anunya Bapak Ibu ya, saya lupa ini simulasinya. Ya sebentar. Saya bukakan bentar Bapak Ibu. Saya selesaikan dulu. Bu Asmi, yang paling banyak menyebab gagal lulus PPG apa Pak? Oh iya. Yang paling banyak menyebabkan ketidaklulusan selama PPG itu adalah di UKIN dan UP Bapak Ibu. Jadi kalau UKIN-nya bermasalah, ya, maka nanti Bapak Ibu tidak lulus di sana. Tetapi antara UKIN dan UP itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu saya yakin UKIN saya baik misalnya. Alhamdulillah lulus UKIN tidak berarti bisa membantu nilai UP. Jadi kalau UP tidak lulus, UKIN lulus, UKIN tidak bisa membantu UP, pun sebaliknya. UP lulus, UKIN tidak lulus, lalu kemudian UP misalnya akan membantu nilai UKIN, tidak. Jadi dua hal yang berbeda. Gitu Bu Pak Bu Asmi. Selanjutnya tentang studi kasus ada di tahap mana? Oh ya nanti saat UP Bu. Jadi nanti saat UP eh, ada 50 soal. Kalau yang kemarin itu ada 60 soal. 60 plus 1. Nah, satunya itu adalah soal studi kasus. Gitu. Gitu Pak siapa? Bu Maria nggih. Pertanyaan kedua, pada saat kita membuat video pembelajaran apakah pada saat itu kita terhubung dengan sistem? Oh, tidak. Jadi pada saat Bapak Ibu membuat video pembelajaran, itu langsung Bapak Ibu akan mengambil terserah sesuai dengan ingin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang rekam sendiri. Jadi tanpa diawasi oleh pengawas dan sebagainya. Gitu. Pak, di modul apa kita buat foto dokumentasi? Foto dokumentasi hanya di modul 3. Ya, modul 3. Tetapi kalau misal Bapak Ibu ingin menyertakan dokumentasi di setiap jurnal, entah itu modul 1, modul 2, tidak ada masalah gitu. Pak, mau UKIN misal saya guru bahasa Inggris, apa kita harus 100? Oh, enggak Bu Guru. Bu Titi, kalau jurusannya bahasa Inggris, apakah harus berbahasa Inggris sampai dari awal sampai akhir? Tidak. Mengajarnya seperti biasa, Bu. Nggih. Makanya kalau oh enggak Bu Titi. Jurnal itu dibuat setiap akhir modul, betul. Jadi jurnal dibuat setiap akhir modul, Bapak Ibu. Kemudian studi kasus judul diambil dari masalah yang dihadapi di sekolah. Apakah studi kasus diambil hanya masalah siswa saja atau dari sumber belajar atau hal lain? Studi kasus ini benar-benar berdasarkan yang Bapak Ibu alami, ya, yang pernah Bapak Ibu alami. Refleksi minimal 300 kata itu kira-kira berapa alinea? Kalau Bapak Ibu ingin ini, pastikan pindahkan dia ke Word. Nanti akan kelihatan berapa kata. Gitu. Kalau alinea kan tergantung Bapak Ibu. Kalau satu alinea itu ada 3 kalimat, dengan satu alinea 4 kalimat kan berbeda kata-katanya. Dokumen masa lampau 5-6 tahun tidak ada. Jadi tidak ada RPL kalau guru umum. Materi pembelajaran untuk jurnal oh tidak. Jadi jurnal ini nanti memang salah satunya Bapak Ibu diminta untuk merancang pembelajaran. Materinya terserah Bapak Ibu, bebas. Bu Dwi, Bu Dwi.
Nah, kenapa enggak nanya di grup bodoh ini, Japri? Untuk refleksi 300 kata itu apakah boleh kita pakai chat GPT? Chat GPT. Boleh-boleh aja sih sebenarnya, Bu, tapi saran saya sebaiknya jangan. Ha-ah, ya, boleh. Kemudian kalau ada salah satu ujian yang tidak lulus, apakah kita diulang? Betul. Nanti kalau UP-nya Bapak Ibu tidak lulus atau UKIN-nya tidak lulus, maka Bapak Ibu harus menunggu, ya, harus menunggu UP angkatan berikutnya, gitu. Oke, yang terakhir Bapak Ibu ini saya simulasikan nih, gimana sih rupa dari ruang GTK yang akan Bapak Ibu tempati untuk belajar sebentar. Nah, mana dia nih? Link Zoom mana? Kita udah mau selesai. Ini orang kok nanya. Nah, mana? Oh, nah ini. Nah, ini Bapak Ibu nih. Jadi nanti Bapak Ibu akan ketemu di sini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah membuka ruang GTK, nanti akan ada ini, sertifikasi pendidik. Ini saya simulasi yang memang sudah nyata ini Bapak Ibu. Ini salah satu akun member ini. Saya izin pakai. Nah, ini sudah dua ini tervalidasi Bapak Ibu. Jadi tinggal satu belum dikerjakan. Nah, ini yang akan Bapak Ibu selesaikan. Satu, pembelajaran mendalam dan asesmen. Dua, PSE, pembelajaran sosial emosional. Dan yang ketiga, filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Apa isinya? Nah, ini Bapak Ibu lihat nih. Tuh, ada 4 topik. Nah, ini adalah post-testnya. Ini jurnal pembelajaran kalau udah centang hijau itu berarti sudah divalidasi. Nah, setiap topik ini bercabang lagi Bapak Ibu. Coba diklik nih. Tuh, satu topik bercabangnya banyak tuh. Nah, ini kalau Bapak Ibu tidak sabaran maka ngenes Bapak Ibu. Nah, ini juga tuh banyak sekali Bapak Ibu nih. Kemudian ini juga tuh. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau sudah selesai semuanya, nah ini nih, kalau ini selesai, selesai, ini selesai, maka ini akan berwarna hijau. Dan boleh Bapak Ibu mendaftar untuk UKPPG-nya. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin Ada pertanyaan. pertanyaan lagi, Pak. Oh, raise hand dulu Pak Guru agar kita tidak ribut. Nggih, raise hand Pak Guru kalau masih ada. Tidak ada RPL. Ah, iya, tidak ada RPL. Pak siapa tadi? Pak Tirmizi ya? Ya, Assalamualaikum, Mbak. Salam, silakan Pak Guru. Ini tadi kan dijelaskan bahwa di beberapa modul tadi itu, modul 1, modul 2, modul 3, itu kan ada beberapa sub-subnya. Ya, betul. Kalau tidak salah dengar begitu gitu kan. Betul sekali. Nah, dari beberapa sub tadi itu, uh, apakah kita hanya tinggal milih sub tertentu untuk dijadikan jurnal, misalkan? Oh Atau iya. harus di satu modul itu dari beberapa sub yang ada itu harus ada jurnalnya, misalkan? Oke, Itu terima yang kasih. itu Mm-mm. yang pertama, Pak. Ada yang kedua, yang Oh, kedua. yang pertama. Saya jawab dulu Pak Guru agar Oke. saya tidak lupa. Oh, Saya oke. mudah lupa ini. Ya. Oke, Jadi, boleh, 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 G boleh. untuk jurnal itu hanya ada di setiap modul. Jadi bukan setiap topik. Jadi Bapak Ibu nanti menyelesaikan jurnal itu sesuai dengan jumlah modul. Jadi ini kan ada 3 modul, maka nanti ada 3 jurnal. Gitu Pak Oke, Guru. oke, 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 siap, siap. Oke, pertanyaan kedua. Kedua terkait dengan studi kasus tadi itu. Oh, Kalau studi kasus. saya lihat sepertinya itu seolah-olah semacam spontanitas cara penulisannya gitu kan. Mm-mm. Meskipun mungkin memang ada beberapa bahan yang harus dipersiapkan selama proses belajar. Ya,
Nah, tapi yang jadi sedikit permasalahan tadi itu, nah, Mm-mm. misalkan terkait dengan problem solvingnya, jalan keluarnya dan segala macamnya, itu kita kan terkadang masih harus ada catatan-catatan tersendiri, Pak. Artinya kita kadang sering lupa gitu kan. Ada saran dari Bapak tadi, misalkan kita mau bikin studi kasus terlebih dahulu tidak masalah, tetapi harus dihafal dan segala macamnya kan begitu kan tadi Ya, jalan keluarnya. Nah, ini ada sedikit permasalahan sebenarnya. Nah, misalkan seperti saya yang hampir sama dengan Bapak juga sering lupa gitu kan. Nah, ini ada catatan kecil misalkan bawa kertas kecil misalkan apa ini Hmm. bermasalah gitu kan. Soalnya kan sepengetahuan saya katanya teman-teman yang sudah pernah ikut apa itu ikut yang kemarin. Nah, itu anu Pak, apa namanya agak agak susah karena diawasi oleh kamera, diawasi oleh Betul, sistem gitu. Ini betul sekali. bermasalah atau gimana? Seandainya ada catatan-catatan dikit gitu. Sangat bermasalah Pak Guru. Jadi nanti ketika Bapak Ibu UP itu akan ada pengawas yang akan melihat Bapak Ibu. Ya langsung melihat. Oke. Saya waktu UP Bapak Ibu, ini sedikit saya cerita, sampai ke WC itu diminta kamera harus dibawa. Okay. Harus Bayangkan on Bapak terus ya Ibu. Pak ya. Iya, jadi Oke. online terus. Saya bawa ke kamar kecil. Ya tentu mikrofon saya matikan. Saya balik kameranya. Jadi dikhawatirkan kita sedang mengambil eh, contekan atau sedang mengambil kunci jawaban. Nah, sampai segitunya. Oke. Kemarin Oke. ini ada kasus nih. Jadi ada yang eh, apa namanya mengikuti UP itu di rumahnya. Kemudian Bapak Ibu eh guru yang bersangkutan itu guru si anaknya masuk ke ruangan. Ya namanya anak kecil Bapak Ibu, anaknya masuk lalu kemudian membuat gaduh, yang bersangkutan didiskualifikasi Bapak Ibu. Padahal tidak nyontek loh. Oh, gitu. Oh, harus steril ya. Nah, harus steril betul. Jadi Oke, siap. sering-sering latihan Pak Guru agar tidak lupa. Siap, siap. Oke. Siap. Makasih, Pak. Sami-sami Pak Guru. Iya. Oke, sudah tidak ada Bapak Ibu, nggih. Jadi kita sudah hampir 1 jam setengah lebih di oke nih sedikit lagi di komentar. Untuk soal UP, apakah sesuai dengan mapel yang diambil? Betul. Retakernya apa ya? Apa ya? Retaker itu, nah ini bagi Bapak Ibu yang tidak lulus. Jadi istilahnya kalau bahasa kita di sekolah itu Remedi. remedi, betul. Nah, tetapi kabar buruknya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ikut retaker, itu Bapak Ibu harus membayar. Ya, kalau tidak salah 200, tidak 300. Kalau UP tidak lulus, setiap retaker harus bayar. Kalau kedua-duanya tidak lulus, UP dan UKIN misalnya, maka bayarnya 2 kali lipat. Nah, gitu. Apakah boleh kita mulai dari modul 3? Boleh sekali Pak Juandi. Jadi tidak harus dari modul 1. Boleh. Oke. Oh, guru PAI masa kerja, Masya Allah. Iya, insya Allah guru PAI Juli, kabar burungnya. Ya, mohon menunggu Pak Guru. Nah, kalau yang PAI ini wajib ada RPL. Memang di sini beratnya. Jadi teman-teman di PAI itu lebih berat dibanding dengan teman-teman yang guru umum. Ya, Iya, betul. belum lagi portofolio kalau di PAI. Yang berat itu di ini, di RPL-nya Masya Allah. 6 tahun terakhir loh yang harus disiapkan. Nah, tetapi ini kabar baik kalau Bapak Ibu masuk ke bimbel kami, itu kita udah siapkan. Jadi tinggal Bapak Ibu nanti atur saja, baik dari perangkat ajarnya. Bimbingan Pipit tadi berapa Pak? Ah, ini saya bukakan aja ini Pak Guru terakhir ini, agar saya juga tidak salah nyebut mana ini. Mungkin ada yang sudah. Nah, ini, nah ini yang untuk teman-teman guru umum nih. Yang kemenak berapa orang? Ada, oh ini yang 150.
setelah dikurangi saya sebagai admin. Ada 150. Kemudian teman-teman dinas. Nah ini tahu udah selesai, udah nyampaikan anunya ini. Apa? Laporan. Alhamdulillah Pak Ibni tinggal menunggu satu yang belum validasi. Nah, ini yang dinas berapa? Oh, yang ini 118. Jadi yang dinas ada 118 yang alhamdulillah ikut. Kemudian yang Kemenak 150. Nah, ini yang kemarin kalau ini Bapak Ibu nih. Saya kumpulkan ada 479 78. Tapi di dalamnya yang khusus ikut di PAI kemarin ada 398 kurang lebih. Nah, gitu Pak Guru. Oke. Nah, jadi eh, agar Bapak Ibu tidak berpikir kemana-mana, jadi real ini saya berikan pendampingan dengan betul-betul sesuai dengan yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin melihat, bisa melihat yang saya sampaikan tadi. Ini kalau Bapak Ibu ingin misalnya, oh ini nih, misalnya ini Bu. Nah, saya sudah tervalidasi. Ini laporan ini setelah mengikuti pendampingan. Nah, ini contoh yang bimbingan Japri Bapak Ibu nih. Nah, kayak gini. Oke, demikian Bapak Ibu. Ya, jadi semoga kita nanti bisa bersuah baik di dalam kelas pendampingan atau nanti di webinar-webinar berikutnya. Yang terakhir Bapak Ibu, sekali lagi, nanti bagi yang ingin sertifikat, nanti saya akan buatkan linknya dengan syarat yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Kemudian Bapak Ibu, jika ingin mengulang untuk menyaksikan apa yang kita diskusikan malam hari ini, nanti saya share rekaman di grup ya. Oke, demikian Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi atas perjumpaan kita malam hari ini. Saya mohon maaf sekali jika ada bahasa kata yang mungkin menyinggung Bapak Ibu dan segala kekurangan. Saya mohon maaf. Tidak ada niat untuk bermaksud menggurui, hanya menyampaikan informasi yang alhamdulillah lebih dulu saya tahu. Ya, mari kita akhiri dan melapaskan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Semoga semua